Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua Jitu. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya masih ditemani dengan narasumber yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kita 3 orang adanya masih apa iya. lagi? Biasanya ada yang lain gitu. Sebelah kiri saya host, sebelah kanan saya kosong. Pada kali ini kita akan mencoba mengulas mengenai sebuah candi yang ada di daerah Bali ya. Mengapa kita mencoba mengulas candi ini? Karena candi ini cukup menarik ya. Candi ini cukup menarik karena posisinya gitu kan. Karena ceritanya ya. Siapa nanti yang akan bercerita? Seperti biasa narasumber kita Mas Kace, karena dia yang pernah berkunjung ke sana. Dan dari sudut pandang metafisik juga nanti akan ada sedikit Dari host. Dari Om BJ ya, nanti yang ada sedikit itu. Candi apa yang akan kita bahas yaitu Candi Tebing yang di Candi Tebing Tegalga. Tinggalingga. Lingga. Tinggalingga. Ya. Ada juga saya baca sih di internet Tegalingga gitu. Tegal atau tinggal gitu ya. Tegal. Mungkin pertanyaan dasarnya itu candi apa sih Mas? Gitu. Oh, itu dari ceritanya sih lebih ke katanya dari literatur ya, itu dulu konon tempat itu mau dijadikan kayak tempat kayak apa namanya? Pertapaan. Bukan pertapaan, lebih ke kayak tempat sekolah itu apa namanya? Oh, Kayak wihara ya. Tapi ada katanya mau ada tempat apa kayak rumah, tempat ada mungkin rumah sama tempat ibadah, apa sih istilahnya, lupa lah rumah dan tempat ibadah. ya. Hotel dan sekolah gitu. Hotel dan tempat ibadah. Itu jadi di situ ada tempat ibadah, terus ada tempat tinggal para pendetanya. Oh, Itu yang kalau saya baca di internet itu itu ditemukan, bukan ditemukan ya, diprediksi itu sekitar abad ke-12 ya, 10 sampai 14 lah, 12 13 gitu, abad-abad segitu. Itu udah bisa diketahui oleh siapa gitu kan, atau pada masa siapa sih itu dibangunnya gitu. nah itu kan lebih ke ada yang memperkirakan memang 1200-an ya. Ada juga yang memperkirakan di bawah tahun 1000 sih sebenarnya. Di bawah tahun 1000, 900 itu. Ya, tahun 1000. 920-an. 920-an. Bareng sama Gunung Kawi aja. Ada korelasinya sama yang di Gunung Kawi? Ada. Cuman material batunya beda. Maksudnya materialnya beda. Iya, kalau secara material kalau nggak salah kan itu Maksudnya, dia mahat langsung di tebing ya, apa ya? Karena informasinya seperti itu. Jadi bukan ngebangun gitu. Tipikal kalau Gapura bangun. Oh, Gapuranya dibangun. Kalau tipikal itunya, kalau yang saya lihat ya, saya belum pernah lihat candinya. Cuman lihat di Google juga belum pernah. Itu dia punya kayak ya sudut-sudut ukirannya gitu ya. Itu tipikalnya sama-sama kayak di Kawi, cuman dia punya apa karakter apa ininya ya, maksudnya karakter untuk spiritual sepertinya beda gitu. Jadi kalau lihat dari ukirannya ya sama yang Gunung Kawi, mungkin untuk spiritual apa, yang ini untuk spiritual apa gitu, kayaknya seperti itu. Beda fungsinya gitu. Ya mungkin apa ya? Kalau itu mah kalau di saya Muslim gitu musola dan masjid gitu. Oh, Cuman sama tapi untuk spiritualnya beda gitu. Kayak gitu. Sama dewa itu Siwa ini, zaman Siwa itu kan. Siwa apa? Yang Hindu Siwa ya. Hindu Siwa. Kalau di Tenarnya prediksi setelah itu tenarnya. tenarnya setelah itu. Tapi kan itu Gapuranya
Kayaknya tuh gapuranya nggak ini ya. Ada gapuranya di itunya? Ada ini. gapuranya dan ya runtuh sih. Ada gapura, cuman itu orang juga diperkirakan itu untuk agama Buddha. Perkiraannya seperti itu. Agama Buddha. Agama Buddha. Atau mungkin kita flashback sedikit dah. Awal muasalnya Mas Aceh bisa ke situ itu gimana gitu? Dan ketertarikan bisa nyampe ke sana gitu. Oh itu gini. Sebenarnya lebih ke awalnya sih ngeliat di Facebook ya. Ada Facebook teman lah. Facebook teman. Dia ada kasih fotonya itu. Foto. Cuman dia nggak nyebutin lokasi di mana. Cuman secara foto aja. Secara foto aja, cuman dalam arti waksananya juga nggak diberitahukan ada di mana kan. Terus dalam arti kapan-kapan ke situ itu. Dan itu udah ada sekian tahun kemudian, saya udah lupa nggak ada mengenai keinginan itu udah lupa. Terus pada saat saya tugas di Bali, begitu turun dari pesawat, tiba-tiba kepikir candi itu. Kepikir, terus akhirnya hampir setengah jam tuh saya cari di Google kan. Saya googling semuanya hampir setengah jam tuh akhirnya ketemu lokasinya di mana, daerahnya di mana. Daerah Gianyar ya, dekat Ubud. Dekat Ubud lah, waktu dekat Ubud. Akhirnya udahlah. Kalau pas ada arah ke sana dan udah nggak kerja, udah bukan jam kerja lagi, cobalah ke situ. Dengan berpatokan jam kayaknya udah canggih ya, tinggal ketik di Google Map kan nyampe kan. Nah, tapi ternyata tidak segampang itu gitu kan, karena ini ada agak mistis juga sebenarnya. Pada saat kesana kita berpatokan Google Map itu kita kebablasan, kelewatan gitu. Kelewatan, kan ngikutin Google Map, kelewatan nyampe mentok di satu lokasi lah. Kalau gini kayak kampung gitu kan. Hujan? Enggak hujan kan. Itu kita parkir motor, kita masuk lewat jalan kampung itu kayaknya nggak benar, tapi di petanya itu benar. Nunjukinnya gitu. Di situ kan. Hanya balik lagi, nanya orang kampung, ada udah kelewatan jauh. Hanya kita balik lagi itu sama. Berarti ngelawan Google Maps tuh, balik lagi nemukan. Biasanya kan ada papan petunjuk ya. Itu nggak nemu, akhirnya kita sampai jalan besar lagi. Sampai ke jalan besar, udahlah kita berhenti dulu lah sama teman itu berhenti, kita ngerokok dulu. Tiba-tiba ada ibu-ibu naik motor pakai baju biasanya kalau di Bali kalau mau sembahyang agak kebaya segala macam kan. Dia ngelewatin kita terus dia balik lagi dia nanya mau kemana Dik. Ya kita akhirnya ngomong kita mau ke Candi Tebing Bu. Oh Candi Tebing ada nanti balik lagi ke sana. Nanti pas ada dari tikungan ke belok kiri, tikungan kiri itu di sebelah kanan, masuk aja ada pohon gede katanya kan. Udah kita ulangin lagi tuh, balik lagi pas ada tikungan itu memang ada jalan situ kan. Ya akhirnya kita ke kanan tapi nggak ada pohon gede, itu yang dimaksud kan. Akhirnya ada semacam parkiran, kita nemu tuh tulisan akhirnya Candi Tebing itu kan, nemu tulisan. Kita parkir dan itu sepi, nggak ada orang. Nah, berarti parkir motor satu-satunya di situ. Satu-satunya. Nggak ada tukang parkir? Nggak ada. Berarti nggak bayar 2.000? Nggak bayar 2.000. Nggak ada karcis? Nggak ada karcis kan. Udahnya kan, memang ada jalan. Ya kita turun jalan, ada kiri kanan sawah. Terus motor ditinggal jalan setapak gitu? Ada ininya sih, ya paling 2 tapak lah ya. Apa satu motor lah ya? Setengah tapak ya. Ada yang terakhir tapak sakti sih. Komik deh itu kan. Terus akhirnya dari parkiran menuju lokasi. Turun itu menuju lokasi ada kita ngelewatin sungai, lewatin sawah, terus udah turun.
turun itu ada Berarti dari si parkiran jauh ya? lumayan lah. Oh. Jauh. Turun itu benar, kalau turun sih kita nyantai ya, maksudnya. Iya, anak turunan kan Ada santai. kan turunan. Itu begitu turunan itu, kayak kita kayak masuk di atmosfer yang berbeda ya. Bus gitu masuk turunan itu kan adem, adem begitu turun di sini ada pancuran. Biasanya kan orang kalau kita mau ibadah di Bali juga kita harus membersihkan badan dulu. Pancuran. Nah itu yang di sana di sebelah kiri itu kan ya kita ada pembatas sungai. Pembatas sungai terus ada jembatan sebelah kiri itu kelihatan tuh di tebing itu cerukan gua-gua gitu. Ada 3 atau 4 itu kan. Nah di pas kita turun di belakang sini juga ada, aduh kena kan di belakang sini Totalitas pemirsa. totalitas berani sakit kan. Belum bisa. Di belakang juga ada ceruk-cerukan, ini tebing ada lubang. Nah di situ pertama kali masuk itu memang suasananya adem, bener-bener sepi, nggak ada orang, adem dan banyak pohon rimbun gitu kan. Mungkin kalau orang berpikir Nggak ada ininya penuh apa yang kelenteng apa namanya? pemangku, pemangkunya nggak ada. Kunjan. Nggak ada, bener-bener sepi, nggak ada orang, cuma kita berdua kan. Dan adem, mungkin kalau yang berpikiran, ya maaf, halunya terlalu tinggi ya maksudnya. Begitu masuk itu pasti suasananya ngeri, merinding, segala macam. Tapi pada saat kita ikutin ya, pada saat turun itu, kita lepas sepatu kita lepas karena kita berpikir ini adalah tempat ibadah. Ganti sendal. Enggak, nyeker kan? Nyeker. Kita nyeker, cicik, ya. Sepatunya dititipin. Genteng. Enggak dititipin, taruh ditinggal aja. Orang sepi ini enggak ada yang nyolong kan. Ya masuk cuci muka, ya kita minum air lah baru membersihkan badan tuh. Begitu ke situ, nah di sebelah kanan mulai ada kalau nggak salah ada tiga candi itu yang Sempat foto-foto juga mas? oh iyalah, selfie. Enggak selfie sih enggak difotoin. Foto ya? Nah, Ini fotonya ada ya di sini. oh ada. Nanti dikit lagi. Nah itu Foto sawahnya ada juga. enggak. Lagi jalan di yang Enggak. pematang sawah itu enggak? Pas jalan turun saya Kan foto. sawah itu. Yang... Enggak pas turunannya. Oh turunannya ya setelah sawah berarti ya? Enggak, pas turun itu di sini kayak Tebing-tebing juga. tebing gitu sih. Pas tuh di sebelah kanan itu mulai ada pahatan 3, di 1, 2, 3. Di sini ada cerukan bolong-bolong juga. Jadi kayak dipahat bener-bener dipahat di tebing. Bener-bener. Jadi benar-benar tebing dipahat manual lah gitu ya? Iya, mestinya dulu manual. Iya, nggak ada mesin. Ya mesin dulu nggak ada. Terus di sini kan di sebelah kiri itu ada kayak yang tadi Kang BJ bilang kayak gapura. Ini kayak gapura yang bisa cukup cuman masuk 1 orang, ada tangga. Tapi itu pas di tangga keberapa udah hancur. Hancur nggak ada. Hancur, nggak ada. Dan suasananya memang Adem. sakral ya. Oh, sakral. Bukan maksudnya bukan nggak horor, nggak apalah, cuma memang sakral, memang buat doa itu atau sembahyang, apalagi kalau untuk buat yang nah ini konon kan karena tempat itu kadang buat semedi juga. Di ceruk-ceruknya itu mereka dulu katanya ada patung-patungnya di situ. Cuman ada tempat lain yang di sisi yang tadi tangga belakang itu mungkin dulu buat semedi juga ya, buat betapa lah karena dari energinya sih kalau pas saya kesana juga saya ngerasain energinya positif ya, maksudnya bagus lah di situ kalau mungkin buat menyepi atau apa. Dan kebetulan itu kan dari yang si bagian sini dan sini kan dibatasin sungai Pakarisan. Nah sungai ini itu melewati beberapa situs sebenarnya. Jadi sungai ini melewati beberapa situs yang ada sampai di daerah Ubud, Bagong gitu kan, situs-situs kuno lah, dalam artian mungkin kerajaan kuno waktu itu. Kerajaan kuno waktu itu ya biasanya kita selalu bahas kenapa lokasi-lokasi yang buat ibadah Ada atau ritual itu lewatin aliran. pasti ada
aliran sungainya gitu kan. Nah ini kan ini saya penasaran, saya coba buka literatur lah. Ada yang mengatakan tahun 1200, ada yang tahun 800, ada yang 900 gitu kan. Dan ada yang menuliskan bahwa itu mau dipakai untuk wihara ya, untuk Buddha gitu, untuk Buddha, dan di situ ada asramanya juga. Jadi tapi belum sempat semua terjadi gempa. Jadi itu runtuh itu karena gempa. Nah, karena gempa itu runtuh dan itu akhirnya tidak jadi dipakai sebagai tempat wihara, ada tempat karena kurang aman gitu. Ya, karena udah runtuh lah segala macam. Mungkin kalau untuk sisi ritual ibadahnya pakai sabuk pengaman kalau kurang aman. Nah, untuk ritual ibadahnya tetap dipakai. Karena sampai sekarang pun juga Masih ada yang ini. sampai sekarang masih kadang-kadang di situ ada bekas canang, ada bekas iya. lupa. Berarti itu masih tetap, ya. tetap masih dan sembahyang di pura yang 3 itu masih Yang lubang-lubang itu. wah ya yang bentuk candi itu kan. Oh, Ada bentuk candinya ya, ibaratnya kan sembahyangnya kan apa namanya, keinginan untuk ke situ kan udah tercapai gitu kan. Itu bersyukurnya ada di situ. Yang tiba-tiba diingatkan lagi untuk ke situ, dan ya menarik sih sebenarnya. Tapi dengar-dengar udah mulai dibuka untuk wisatawan gitu. katanya sih udah. Udah buka Kalau wisatawan. secara metafisik Om DJ, emang itu dihentikan karena proses tadi alam, ada gempa atau ada hal lain? Oh, yang terekam di situ sih banyak orang, terus tiba-tiba berhenti, itu masih utuh maksudnya, tapi masih setengah jadi ya.
tapi berhenti. Tapi belum hancur. Belum hancur tapi dia udah jadi, maksudnya membentuknya. Jadi tapi berhenti ya. Nah, berhenti. Nah, entah berapa saat itu, maksudnya berapa tahun gitu. Emang ada kejadian ya alam gitu ya. Gempa itu. Iya, goyang-goyang berarti gempa ya. Goyang-goyang berarti gempa. Itu ini apa? Di laut kan, kapal goyang. Sendiri. Runtuh sebagian, sebagian lagi ada yang apa? Ya pokoknya ya runtuhnya tuh ya itu bukan runtuh, hancurnya tuh ya pokoknya sama-sama ya kayak tadi gempa. Goyang-goyang lagi. Gempa dan sama orang sih sebagian juga. Sama orang itu dalam artian ya, mungkin ada nggak tahu sabotasenya Atau intoleransi. versi enggak Iya kan mungkin zaman dulu juga pasti ada aja kan. versi dulu mungkin karena emang tadi ada perang juga setelah kejadian itu gitu. Jadi istilahnya mah jadi tempat lintas musuh saja gitu. Jalur. Sempat lintas mungkin ada ke situ gitu. Karena juga ada rekaman apa Pertempuran. ya masalah kematian yang bukan kematian orang biasa gelepak gitu tapi kematian ya saling tusuk-tusukannya apa gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu yang kalau orang lihat sekilas di situ, kalau orang Jawa bilang kan agak wingit ya. Mungkin itu wingitnya gitu kali. Wingitnya Karena itu, karena juga banyak mungkin yang korban lah gitu korban. Tapi korbannya nggak terlalu hebat kayak orang perang lagi ketemu gitu. Kayak gitu aja. Mungkin nggak tahu yang kerjanya atau emang yang lagi ngawasin atau lagi ada pembangunan ulang gitu karena akibat rusak gitu ada perang akhirnya ketemu musuh lewat situ kali ya karena mungkin ya gitu. Kan mungkin ada instruksi lagi untuk di ya, habis ada kejadian itu diperbaiki, ada kejadian bentrok gitu di situ. Bisa jadi sih karena menurut sejarah Bali pun juga beberapa kerajaan juga sempat berperang kan. Gitu. Dari situ nih kalau menurut saya ya, kalau berdasarkan data-data peninggalan situs itu daerah kuno di situ. Dari Ubud, Gianyar memang daerah kuno ya dibandingkan dengan daerah yang Ubud yang di mana kita ngomong daerah Bali yang mungkin daerah daerah Badung dan Pasar itu kan memang juga ada puri-purinya sendiri kan. Puri itu kayak keraton baru itu cuman yang kita ini kan lebih ke yang kuno. Ubud, Karangasem ya. Buleleng itu kan daerah kerajaan Buleleng juga ada waktu itu kan. Mungkin kalau nggak salah itu juga kerajaan Buleleng yang bangun ya. Kerajaan kuno juga Yang bangun itu. ya, kerajaan kuno. Nah kalau yang daerah berikutnya kan udah begitu masuk Majapahit kan ya ibaratnya udah kerajaan baru ya. Majapahit udah mulai menanamkan orang-orangnya di situ, menginvasi lah bahasanya. Jadi ya namanya juga tempat ibadah ya, tempat spiritual gitu kan. Yang Mas Kace bilang tadi ngerasainnya hal yang positif gitu. Karena yang tadi residu energi dari sebelum-sebelumnya juga dipakai untuk hal-hal positif juga, walaupun memang ada sejarah yang terekam secara metafisik sama Om BJ itu ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang pembunuhan lah Om ya gitu. Dan Mas Kace juga mengiyakan karena ada aroma wingitnya di situ gitu. Poinnya di sini adalah wingit bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Spoky. Ya, mirip Spoky bahasa Inggris. Iya ini ya, pokoknya bikin merinding lah. Merinding ya? Iya ya. Bikin merinding lah. Itu dan ya itu sih banyak ya. Saya beberapa teman saya yang di Bali juga ada beberapa teman kan ada yang Mangku juga ya. Itu juga malah ada yang belum tahu juga tempat itu.
Banyak yang belum tahu karena mungkin satu biar sakralnya masih terjaga, ya. tidak diekspos. Tuh, tapi kalau buat Wisata spiritual kali ya emang. ya harusnya buat wisata Wisata spiritual ya, bukan cuma sebatas foto-foto yang ya, tapi sebenarnya kalau buat foto-foto sih bagus juga. Cuman kan ada ya kita namanya itu tempat ibadah ya. Iya. Kalaupun mau foto-foto juga harus ngerti batasnya mana yang layak untuk kita foto. Misal ya mungkin kita di sini ya, yang candi tiga tadi kalau kita mau foto ya nggak harus mepet ke situnya kan, karena situ ada pancuran yang pancuran itu dipakai untuk ibadah, jadi nggak usah mepet ya, mungkin agak jauh dikit, yang penting backgroundnya itu ketahuan kita udah pernah ke situ gitu. Nah kalau mungkin pemirsa yang mau tahu gambarnya candi itu gimana sih, nah itu kalau ngeklik Jiwa Tua pakai laptop ya, atau nonton di TV, di YouTube-nya kita itu kan kita ada bannernya tuh. Bannernya itu ya itu candi tebing. Kenapa kita pasang bannernya itu ya kita cuma pengen tahu bahwa ya itu kalau kita mau bicara Jiwa Tua also ya itu candi yang tua lah bahasanya gitu. Tebing Gitu. tiga tebing, tiga lubang. Iya, 3 lubang. 3. 1, 2, 3 kan. Pas. Kopinya dulu. Yang satu di sana. Ya cukup menarik membahas sesuatu yang tua gitu. Cukup menarik membahas sesuatu yang tua. Mungkin sebenarnya di Bali sendiri ini juga kaya akan historinya gitu kan. Kaya banget akan historinya. Mungkin nanti suatu saat kita akan explore lagi mungkin entah sejarahnya tentang saya juga pernah ke Pura Puca Adeng juga. Nah itu juga ada hal-hal mistisnya yang dijalanin Pura Puca Adeng. Terus waktu melukat saya melukat di daerah Ubud itu juga ada ya, itu melukatnya pas malam juga. Saya kesana malam, nah itu ada hal-hal yang apa namanya, Naked dong. enggak full naked. Itu di sini juga banyak yang temuin hal mistis, tapi bukan di saya tapi lebih ke teman saya itu. Terus ada juga yang kuat ya di balik gitu mistisnya. Apa sebenarnya semua tempat? Ya karena memang mistisnya tuh di nanti. Maksudnya ditunggu-tunggu gitu. Biasa apa Dicari. Jadi ya, bukan sehingga didapat gitu. bukan dicari tapi dijaga mistisnya gitu. dan ada satu kejadian juga pada saat saya terkena sesuatu juga yang bantu menyembuhkan, mungkin kalau dari orang-orang Bali juga tahulah pelakunya siapa. Nah itu saya sempat dibantu beliau juga pada saat
menyembuhkan luka dalam adalah Dunia siapa? Next content. next content. Ntar saat Banyak lah. tanya dulu ke sana Banyak apa sama namanya? astral sana. Banyak hal yang saya pribadi sih nemuin banyak hal yang apa ya, orang mungkin sebut mistis sih. Tapi emang bagus juga sih ya ketika sebuah tempat ada cerita seperti itunya, biar dijaga juga sikap para pengunjung ketika berkunjung kan gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu apa istilahnya ya, nggak terlalu sompral lah gitu. Jadi ada Terus merusak gitu. ya, Enggak. jadi bisa ngejaga apa originalitasnya gitu. Ya, banyak hal lah yang saya pribadi temuin di Bali yang merupakan cerita menarik, tapi kita nanti bahas di konten-konten berikutnya biar kita nggak kehabisan konten. nggak kehabisan bahan konten lah. Nggak, kalau kita bahas di sini sejam kan habis. Ya, intinya sih kalau saya pribadi bisa simpulin masalah yang Candi Tebing Tegalinggah ini itu tadi candi kuno ya, bisa dibilang kuno karena umurnya itu sekitar abad ke-9 dari prediksi, bukan prediksi lah, dari pandangan Om BJ secara metafisik, walaupun di literatur sendiri itu sekitar abad ke-12 Masehi ya. Aroma spiritual yang sangat tinggi yang bisa dirasakan sama Mas Kace yang udah berkunjung ke sana gitu kan. Ya karena dulunya juga tempat spiritual, jadi aromanya adem, bikin adem biasanya sih gitu. Dimana ada eksistensi spiritualitas, pasti tempat itu jadi adem biasanya sih gitu. Iya. Makanya orang seneng banget kayak tidur di masjid gitu karena adem. Karena adem gitu. Pindah ke dalam bendung. Iya. Ya, mungkin Next konten lagi kan ada peristiwa menarik pada saat saya sembahyang di Guagong di Jimbaran. Guagong di Jimbaran. Guagong di pura Guagong di Jimbaran. Dan itu sangat Menarik. menarik untuk diceritakan. Tapi nanti Next konten. next konten lagi. Ya. Bukan next Carlos, next konten Itu udah ada 4 atau 5 konten yang kita udah siapkan. yang akan kita bahas nanti. Khusus kita ada mengenai Bali. Siap, gitu. Ya, jangan lupa terus pantau kita ya, terus saksikan channel kita, Layaknya enggak? Layaknya Bali. Leak, ya nanti juga kita Enggak, akan. belum ketemu. Nah nanti kan Nah. secara fisik gitu ya, Nggak ada. nggak ada. Maksudnya nggak usah bahas kayak gitu lah. Oh, enggak usah bahas, kita bahas yang Serem soalnya. Terus ngapain tadi ngomongin itu gitu. kita bahas yang logika, kita bahas yang sedikit Ngeri ya. logika, metafisika, tapi hubungannya dengan sejarah. Ya. Gitu. Kalau bunuh-bunuhan ngeri ya. Hubungan. Oh karena Leak ada hubungannya dengan bunuh-bunuhan. Oh. Oke, mungkin cukup sekian konten kita untuk kali ini. Ya, jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Terus pantau kita di channel YouTube Jiwa Tua. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.